Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa, Ku rasakan Tuhan yang tidak terbatas yang bekerja. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Kau nyata Membawa di Tuhan. sini. Kesenangan terjadi di sini. Sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau hadir. Kau nyata di Kau nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. kemenangan terjadi di kelepasan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Amin. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Amin. Kuasa itu Tuhan yang memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami kesembuhan, Amin. kebebasan di dalam Kristus. Amin, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu itu yang melepaskan kami Tuhan dari segala belenggu-belenggu ikatan Yes. dunia ini. Segala ikatan dunia ini ya Bapa. Bapa, kuasa-Mu yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami, Amin. yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mulai mendengarkan perkataan firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami. Amin. Menyingkapkan rahasia kerajaan-Mu, memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan Amin. atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami ketenangan. Sebab dekat Engkau saja Tuhan kami tenang. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami boleh merasakan kedamaian. Amin. Kedamaian yang daripada Tuhan yang tidak terbatas. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya setiap perkataan oleh hamba-Mu, firman itu boleh menguatkan dan meneguhkan segala umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hati kami siap, pikiran kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam saudara. Puji Tuhan, untuk pagi hari ini kita dapat beribadah minggu di tempat ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, baik. Amin. Kalau kita yakin Roh Kudus dan kita sudah yakin Roh Kudus hadir di tempat ini, maka kita boleh melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas, memberikan kita kemenangan, memulihkan kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas, bahkan secara ajaib dapat menyembuhkan kita pada pagi hari ini. Amin. Tiap orang yang memuji dan menyembah Tuhan, tiap orang yang mengangkat tangannya dan berkata, "Ku yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau hadir di hatiku," maka kuasa Tuhan yang nyata dia akan terima, dan dia akan menerima kesembuhan, kebebasan, dan kelepasan dalam Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara datang ke gereja di tempat ini, saudara akan melihat ada satu perubahan di tempat ini. Saudara akan melihat bahwasanya di belakang ini, di belakang gedung ini, kita sedang membangun
dan memperluas gedung gereja. Amin. Ya, ini slop pondasinya sudah dibangun, kemudian akan masuk lagi slopnya. Minggu depan akan dibangun lagi tiang-tiangnya, ya kemungkinan sampai atapnya, sampai lantai 2 akan dibangun terus sesuai dengan janji Tuhan dan juga doa-doa jemaat ini, tempat ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa itu harus kita bangun? Karena tempat ini sudah mulai penuh. Ya, kalau saudara lihat sudah hampir 80%, 90% kita yang hadir. Ini masih sebagian jemaat Tuhan yang hadir. Ya, belum lagi wilayah Tenayan atau Panam yang tidak hadir. Jadi kalau hari ini diperkirakan 200-an orang hadir, dengan nanti gedung yang baru bisa menambah 300, itu berarti ada 500 sampai 600 orang yang akan beribadah. Untuk itulah, karena kita membangun, karena sudah semakin banyak jemaat yang rindu dan haus untuk rindu beribadah kepada Tuhan. Amin. Nanti kita akan bangun selanjutnya setelah belakang akan dibangun, kita juga akan membangun ini tahun depan atau 2 tahun lagi secara bertahap. Ya, secara bertahap kita akan bangun tempat ini, kemudian Tuhan yang memberkati gerejanya, Tuhan memberkati umatnya, dan melalui umatnya dan berkat yang Tuhan siapkan bagi umatnya, saudara bisa memberi untuk pembangunan gereja. Amin. Kita akan bangun belakang, saudara berikan kepada Tuhan. Kita akan membangun, ada amplop-amplop persembahan untuk pembangunan, silahkan diisi dan diberikan secara sukarela. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar dan ajaib, yang memberkati setiap orang yang mau dipakai Tuhan. Dan nanti pembangunan ini bukan hanya di sini saja. Kami juga dalam para pemimpin dan juga gembala jemaat sudah menyampaikan baik di ketua persekutuan dan diakan bahwasanya kita juga akan membuka satelit, baik itu di Tenayan Raya, satelit di Panam, dan kita akan bangun gereja di sana karena di sana juga ada banyak jemaat Tuhan yang rindu datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita akan bangun. Ya, karena Tuhan yang berfirman, Dia yang berkuasa, Dia yang berkemenangan, dan Dia akan terus melakukan kegerakan rohani seperti visi yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui jemaat ini kita akan melakukan kegerakan rohani. Kita akan melakukan kegerakan rohani, memberitakan kabar baik, menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Kita menyiapkan tempatnya, gedungnya, di tempat ini, di Tenayan, di Panam, di Rumbai, ya, di Rumbai juga, di mana Pasir Putih lagi, di Minas. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan persekutuan dengan Tuhan dalam kelompok anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita dengan semangat, dengan antusias, untuk kita terus berlari-lari dan kita tidak bimbang, tidak goyah akan apa yang Tuhan sampaikan melalui gerejanya. Dan kita akan terus berjalan pada rencana Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus Sang Penolong di dalam melewati penderitaan yang kita akan jalani di depan ini. Namun sebelumnya, kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 3-12. Kita akan baca bersama-sama dalam topik Roh Kudus Penolong dalam kita melewati penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 3-12. Kita akan baca firman Tuhan ini bergantian. Saya Tiang Ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang genapnya.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka, menyampaikan yaitu hal-hal yang puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita belajar bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam melewati penderitaan, saya ingin mengajak kita semua dulu untuk melihat bagaimanakah atau apakah yang dimaksud dengan penderitaan itu. Saya hanya mengupas di dalam dua sisi saja, yaitu yang dimaksud dengan penderitaan. Yang pertama, ada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Ya, ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa. Kemudian yang kedua, ada penderitaan akibat mengikut Tuhan atau menjadi murid Kristus. Jadi saya hanya mengupas, kita pagi hari ini mengupas dua ini saja, walaupun ada penderitaan yang lainnya, sama seperti penderitaan Ayub, penderitaan yang lainnya. Tapi saya ingin mengupas dua sisi ini saja. Penderitaan akibat dosa, mengapa kita menderita akibat dosa, dan kemudian penderitaan apa yang kita alami saat saudara mengikut Tuhan atau saudara menjadi murid Kristus. Yang pertama, apakah penderitaan akibat oleh karena dosa? Yang pertama, mari kita buka bersama-sama di dalam Imamat yang ke-26 atau teks aja, Imamat 26. Imamat 26. Lupa. Sudah? Imamat 26 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kita akan melihat bagaimanakah penderitaan yang dialami oleh orang-orang ketika mereka mengalami penderitaan itu akibat dosa, akibat melakukan melanggar perintah Allah, yaitu akibat mereka menolak Tuhan, memberontak kepada Tuhan karena dosa manusia. Pertama kali Adam jatuh ketika mereka melanggar perintah Allah. Di dalam ayat yang ke
14, Imamat yang 26 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Maka kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Dan ayat yang ke-18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Ini adalah penderitaan manusia akibat dosa. Dosa melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, mereka itu yang sudah muak dengan perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel pada saat itu. Kadang mereka menjadi muak. Muak itu berarti bosan, gak mau lagi mendengar. Bahkan hatinya dikeraskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah dosa, melanggar perintah Tuhan. Kemudian sudah melakukan ketetapan Tuhan dan berjanji akan mengikut Tuhan, patuh akan 10 hukum yang Tuhan berikan, tapi mereka itu melanggarnya. Mereka mengambil jalannya masing-masing. Inilah yang disebut dengan dosa, yang dikatakan keadaanmu ketika kamu tidak mendengarkan daku, maka aku akan menghajar kamu karena dosa. Jadi segala sesuatu penderitaan akibat dosa, yaitu penderitaan yang membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi ketika saudara menderita akibat dosa, itu sebenarnya saudara sedang dibawa mengalami penderitaan yang sampai saudara hancur, babak belur oleh karena dosa yang kita perbuat, karena kita tergoda oleh karena iblis mengikuti dunia ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya dikatakan di sini adalah aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam. Kemudian akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Usaha yang kita kerjakan selama 2 tahun, 3 tahun, sia-sia semua kita kerjakan. Kerja 5 tahun, nggak ada hasilnya. Kerja 10 tahun, ngumpul-ngumpul 10 tahun, habis dimakan oleh musuh-musuh kita. Semua yang kita kerjakan habis. Ya, itu karena memang akibat. Itulah penderitaan yang kita alami oleh karena dosa. Sakit penyakit, jiwa yang merana, tidak bisa tidur, hartanya banyak, nggak bisa tidur karena takut hartanya hilang. Hartanya tidak ada, tidak bisa tidur juga karena nggak ada yang bisa diberi makan. Jadi yang miskin juga jiwanya merana, yang kaya juga jiwanya merana. Ya, karena mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Kadang kita berpikir, udah senang kali lah orang itu, udah kaya kali, udah punya ini, udah punya itu. Tapi ternyata jiwanya merana. Ada yang bilang, enak kali ya hidupnya ya, sederhana, cukup kontraknya, bahagia hidupnya. Tapi kita nggak tahu jiwanya merana. Ya, merananya hatiku ini, katanya. Dari luar aja ya nampaknya aku ini happy-happy. Merana jiwaku. Nah ini saudaraku, penderitaan akibat dari dosa. Ya, jadi bisa saudara harus bisa tahu penderitaan akibat dosa itu akan membuat kita sengsara. Ya, membuat kita betul-betul sengsara. Karena ini tadi batuk, sakit, penyakit. Beberapa kali saudara
hampir mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, saya mengalami seringkali sakit. Ya, berapa kali saya sakit lambung, MAH. Jadi kalau orang bilang MAH itu kurang terlambat makan, sebenarnya sakit MAH itu karena stresnya itu, saudaraku ya. Ya, stres. Jadi bahasa halusnya itu kurang makan, ya, nggak teratur. Jadi saya mengalaminya itu 4 tahun yang lalu, ya. Ini kok sakit terus. 2 minggu lagi sakit lagi. 2 minggu udah makan obat, ya, sakit lagi. Ya, jadi beberapa orang menasihati, sabar-sabarlah, teraturlah makan. Jadi sebenarnya ketika saya sakit, yang tahu itu diri saya sendiri. Saya yang tahu gimana kondisi kehidupan saya, apa yang terjadi dalam hidup saya. Jiwa yang merana, selalu berpikir khawatir akan hidup ini, lalu naik asam lambung, sakitlah jadinya. Lalu saya menyadari bahwasanya ada hal dalam hidup saya ini yang harus diperbaiki, yang harus bertobat, supaya saya tidak lagi khawatir akan hal-hal yang di depan, karena saya sudah mulai memfokuskan diri saya kepada dunia ini, yang seharusnya saya itu berfokus kepada Kristus, mengikuti perintah Tuhan, apa yang Tuhan firmankan harusnya saya ikuti. Ternyata saya sudah membelok sedikit, ya nggak banyak waktu itu, saudara. Sedikit aja udah sakit lambung, saudara. Ya. Kalau banyak, sakit apa lagi itu namanya kan itu. Sedikit aja masih waktu itu, saudaraku ya. Ini masih sedikit aja, hanya percaya sama manusia, percaya sama kemampuan negosiasi, termasuk kemampuan untuk marketing, menjual. Tapi ternyata sedikit aja udah begitu sakitnya. Nah, inilah penderitaan akibat dari dosa. Ya, tadi karena tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, menolak ketetapan Tuhan, kita sudah bosan dengan mendengarkan firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Dan saudaraku, kemarin saya mendengarkan berita, ada satu berita tentang film. Jadi dikatakan dalam seminggu ini ada satu film yang sudah menembus penonton itu sampai dengan 1 juta, ya, 1 juta penonton di layar video, di layar bioskop, ya. Udah 1 juta orang selama 1 minggu ini, dan ini termasuk rekor 3 rekor film Indonesia yang masuk penjualan atau penonton 1 juta, kayak 1 juta orang dalam 1 minggu, yaitu film horor Malam Kliwon, Susana Zumat Malam Kliwon. Ya, bisa saudara bayangkan 1 juta orang sudah menonton film horor, film menakutkan Malam Kliwon. Saya sekarang udah nggak mau nonton begitu, saudaraku ya. Udah payah tidur kalau malam-malam kalau nonton film horor ini. Kalau dulu masih muda masih kuat kita kan, film horor kan, gitu gini kan. Sekarang udah nggak kuat kayak kita, umur udah. Tapi box office mengatakan ada 1 juta orang yang menonton film itu, saudaraku, di Indonesia. Itu film Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan dari beberapa film itu, ternyata banyak masyarakat kita suka film horor, film mistik, ya, film mistik, film hantu, ya. Horor kan film hantu. Saya rasa saudara nggak ada yang nonton ini, tapi kalau yang ada, ya sudah, ya. Tapi jarang lah, ya. Tapi memang anak-anak muda yang lainnya, dia film horor, film menakutkan. Kalau kita lihat, akhirnya memang masyarakat kita ini lebih suka hal-hal yang berbau mistik, berbau hantu, berbau dukun, ya, berbau
yang ilah-ilah dunia ini. Makanya ada banyak orang yang pergi ke mencari orang-orang pintar untuk menjadi untuk menjadi kaya, untuk berhasil, ya, naik ke gunung mencari arwah-arwah nenek moyang, dan itu membuat kekejian bagi Tuhan. Ya, jadi bagi kita, banyak rakyat kita lebih suka film horor. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan, jangan kita suka dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang iblis. Tapi kalau saudara mau menonton, saya tidak melarang, nanti dikirain melarang orang nonton. Tapi saudara, itulah yang terjadi di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, yang tadi penderitaan akibat dosa, yang kedua kita akan melihat bagaimanakah kita mengalami penderitaan akibat dari mengikut Tuhan atau menjadi murid Kristus. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 6. 2 Timotius, bagaimana sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, yaitu kita, murid-murid Kristus, orang-orang yang dikatakan telah lahir baru, saudara mengalami penderitaan. Ya, jadi penderitaan yang kita alami sebagai murid-murid Tuhan itu bukan penderitaan yang menuju kepada kebinasaan atau kehancuran. Tapi penderitaan yang kita alami di dalam Tuhan ini adalah penderitaan yang membuat kita semakin kuat, semakin tahan uji. Amin. Semakin kita kuat mengalaminya. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius 2 ayat 3-6 saya bacakan aja. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan-persoalan penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku, penderitaan mengikut Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Jadi penderitaan yang kita alami bukan penderitaan seperti kita menderita dari dosa, tapi kita menderita sebagai prajurit yang harus patuh kepada komandan, sehingga kita tidak bisa suka-suka melakukan seperti yang dikatakan tadi, melanggar perintah Tuhan. Kita tidak bisa suka-suka. Kita harus patuh kepada komandan, yaitu firman, sehingga kita ada aturan atau rule di dalam kita melangkah ataupun di dalam berjalan. Sebagai seorang prajurit, kita menderita karena kita dididik. Ada di sini anak-anak saudara yang sedang pelatihan di polisi, ada yang sedang masuk polisi, ada yang masuk kedinasan, ada yang masuk ke dalam tentara, ya, ada yang tentara. Kalau saudara punya anak-anak sedang masa pelatihan atau masa pendidikan di dalam kepolisian atau ketentara, saudara bisa melihat dan mengerti bagaimana mereka dididik dengan keras, dididik dengan disiplin. Kadang dimarahi, pagi-pagi harus sudah bangun, siap bangun jam 7 harus sudah makan, siap semua di meja makan. Siap di meja makan, harus baris berbaris jam 8, siap ke lapangan. Dan semuanya itu sudah teratur. Dan mereka disuruh untuk skor jam, disuruh untuk lari, memegang senjata, dan dididik
dengan disiplin dan dengan keras. Jadi penderitaan yang dialami oleh seorang prajurit adalah karena memang dia mau dilatih. Amin, saudara? Amin. Saudara, kita mengikut Tuhan karena kita sedang dilatih oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan sebagai prajurit yang tangguh di dalam Tuhan. Sama seperti seorang petani, haruslah dialah yang pertama sekali menikmati hasilnya. Seorang petani menanam sawit, menanam padi, menanam buah-buahan dan yang lain-lain ya, dengan harapan dia akan mendapatkan hasil yang banyak dan yang baik. Amin, saudara. Walaupun dia menghadapi panas sekalipun. Di sini ada beberapa orang yang bertani sawit, ya, ada yang bertani sayur-sayuran, saudaraku. Bahkan saudara, saya juga sempat membersihkan ladang, saudaraku ya. Kami punya ladang kecil, sawitnya hanya beberapa pokok, ya. Jadi waktu membersihkannya, ada banyak duri yang saya hadapi. Ya, kadang kaki sudah lecet, tangan juga waktu ini sudah kram tangan, karena kan kita harus membersihkan semak-semak. Ya, kemudian kita membersihkan, memupuknya, kena matahari lagi, sinar matahari, terik, apalagi di dalam 2 minggu ini kita matahari begitu panas dan kita harus di luar, kadang kehausan, saudaraku yang terkasih. Tapi dengan harapan apa yang kami tanam, apa yang kita tanam, apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan. Amin, saudara. Amin. Kita menderita melakukannya, tetapi ada hasil yang kita terima. Ada hasil yang kita harapkan. Jadi penderitaan yang kita alami itu bukan penderitaan yang sia-sia seperti tadi, tapi ada hasil yang kita dapatkan. Ketika kita melayani, kita melihat keselamatan atas keluarga kita. Ketika kita melayani Tuhan, kita melihat suami kita, istri kita bertobat dan mereka itu kembali ke jalan Tuhan. Saat kita mengikut Tuhan, kita diejek. Kemudian kita pun kadang ada penistaan agama, saudara dinista. Tapi itu semua akan membuat kita mempunyai pengharapan bahwasanya ada hasil, ada harapan ketika kita mengikut Tuhan saat saudara melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan terbalik. Karena ada orang bilang, kau sejak ikut Tuhan ini kok tambah aneh hidupmu. Hidupmu tambah miskin. Kau pun bukannya tambah bertobat mengikut Tuhan itu, makin lebih marah-marah lagi kau, makin jahat kau, katanya. Baguslah kau dulu gak bertobat, katanya. Kalau kau gak bertobat, kulihat kayak baik-baik aja kau, katanya. Hidupmu, baik-baik aja hidupmu. Setelah bertobat, kayak gak nampak usahamu, katanya, pertobatanmu. Saudara, dunia ini membalikkan. Ya, saudara mungkin bisa aja dikata-katain seperti itu. Tapi saudara harus berdiri kokoh. Karena apa? Karena ketika kita dicerca, dikata-katain, itu sedang membentuk kita dan melihat seberapa murni iman di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Karena penderitaan akibat dosa itu menuju kepada kebinasaan. Sementara penderitaan kita mengikut Tuhan, saudara akan mendapatkan satu hasil, harapan anak-anak kita akan berhasil, usaha kita akan berhasil, Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hidupku, damai sejahtera, tidak khawatir lagi akan hal-hal dunia ini. Bahkan saudara akan berdiri kokoh ketika ada berita-berita yang menakutkan yang kita terima. Amin, saudara. Itu yang membedakannya. Penderitaan kita mengikut Tuhan, kita menderita, tetapi kita itu akan semakin naik. Bukan semakin kita terperosok. Kita semakin naik
lalu kita naik dan berhasil melewati penderitaan itu. Kemudian kita boleh melihat pada topik kita, bagaimanakah Roh Kudus menolong kita melewati penderitaan itu. Jadi kalau ada tadi penderitaan oleh karena dosa, kemudian penderitaan oleh karena mengikut Tuhan, bagaimanakah peranan Roh Kudus untuk kita melewatinya, untuk kita dapat melewati penderitaan itu sehingga kita bisa dimenangkan bagi Kristus. Nah, penderitaan akibat dosa, bagaimanakah Roh Kudus menolong? Pertama, Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa. Amin. Dan ini sudah kita pelajari di dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Silakan dibuka. Roh Kudus akan menginsafkan kita ketika kita menyimpang. Sama seperti saya katakan tadi. Ketika saya mulai menyimpang dan mulai sakit ini, sakit kepala, sakit perut, sakit ini, lalu Roh Kudus insafkan. Kau sakit aja kerjamu, katanya. Coba kau perhatikan dulu apa yang sebenarnya kau pikirkan. Terlalu banyak kau pikirkan dunia ini. Kau sudah tahu firman Tuhan bahwasanya aku akan memberkati hidupmu. Kenapa engkau nggak percaya sama aku? Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa. Ya, kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Dia akan menginsafkan saudara. Jadi kalau ada suara dalam hati kita berbicara supaya kita mulai mengkoreksi diri kita, saudara harus buka hati saudara. Jangan keraskan diri kita. Buka hati kita, apa Tuhan, apa Roh Kudus. Karena dia menginsafkan dan mengoreksi. Dan dia akan bekerja pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, setelah dia menginsafkan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan orang-orang yang telah berbalik kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Di dalam Ulangan 30 dikatakan, ya, kita baca sama-sama, ya. Kita baca sama-sama. Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Disinilah Tuhan dan Roh Kudus itu bekerja memulihkan kehidupan kita. 1, 2, 3, ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan Ia akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau kembali. Ayat yang ke-9, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikannya dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Dia akan memulihkan kehidupan kita saat kita insaf, saat kita kembali kepada Tuhan. Amin. Roh Kudus menginsafkan kita. Dan Allah bilang, aku akan memulihkan keadaanmu, keadaan anak-anakmu. Aku akan memberkati engkau, buah kandunganmu, hasil ternakmu, hasil bumimu, pekerjaanmu. Wow, luar biasa saudara. Amin saudara. Tuhan akan pulihkan pekerjaanmu. Kalau anak-anakmu suka berantem, dia pulihkan, ada kedamaian dalam keluarga. Ketika suami istri, abang beradik berantem, bertengkar terus, ketika kita mengalami kasih Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan, lalu kita katakan, aku mau mengasihi saudaraku, aku mau mengasihi anakku, aku mau mengasihi orang tuaku, maka akan terjadi pemulihan. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Amin. Dia akan bergirang di dalam engkau. Dia akan memulihkan hasil ternakmu, usahamu.
Dia akan memberkati setiap yang kita pegang. Dan Tuhan akan membuat hidup kita beruntung. Amin. Luar biasa. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengalami penderitaan akibat dosa, kembali kata Tuhan, kembali aja kepada Tuhan. Aku akan pulihkan. Apa yang membuat engkau susah, apa yang membuat jiwamu merana dan tertekan, aku akan pulihkan. Amin. Amin. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita dan membuat hidup kita bergirang. Walaupun engkau sudah mengalami banyak sekali pemberontakan, dosa yang kita lakukan, tidak percaya kepada Tuhan beberapa kali, mulai menyangkal Tuhan, kembali saja kepada Tuhan. Dia bilang, aku akan pulihkan. Dan ini bisa terjadi dengan siapa saja. Terkadang saya dalam situasi-situasi yang genting, saya kadang mengambil satu pemikiran untuk mengikuti dunia ini. Lalu Tuhan ingatkan, aku kan bisa melakukannya. Kan aku yang memberkati hidupmu. Aku menolong setiap perjalananmu. Lalu dia ingatkan, Tuhan pulihkan aku Tuhan. Dan pemulihan Tuhan terjadi akan membuat kita bergirang. Kita bersuka cita datang memuji Tuhan. Dan saat kita dipulihkan, hidup kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri dan kanan, Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Amin. Iya. Dan berita ini haruslah saudara bawa kepada semua orang, bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, sehingga kita tidak khawatir lagi akan hidup ini. Tidak khawatir dengan apapun yang terjadi, karena Tuhan sudah memulihkan. Kalau ada suami istri tiap hari bertengkar, tiap hari ribut, Tuhan insafkan aku. Terjadi pemulihan atas hidupku. Yang biasanya tiap hari jadi 3 kali seminggu. Bilanglah sama istrinya, istriku, kita kayaknya udah tiap hari nih, kita jadwalkanlah dulu. Janganlah terus-terusan, kita kayak nggak bertobat kita. Jadi kalau kita mau ada debat atau apa, kita jadwalkanlah 3 kali seminggu atau 2 kali, kau pilihlah dulu. Jadi atur itu, ya banyak suami, janganlah tiap hari, aku jadi bosan juga tiap hari ini, nanti dipikir nggak bertobat kita. Kalau kita mau berdebat atau ada mau kita bicarakan, jadwal mau hari apa? Selasa, Kamis, atau Rabu, Jumat. Nah disitulah kita nanti diskusi panjang gitu kan. Jangan tiap hari, ini kayaknya kita nggak dipulihkan nanti. Ya buat jadwalnya. Nanti jadwal jam segini sampai jam hari ini jam segini, oke kita bicarakan. Apa maumu, apa mauku, kita diskusikan. Kita deal di tengah-tengah. Mana di tengah-tengah nih dealnya. Gitu. Jangan tiap hari, kan gitu. Harus ada jadwal. Praktik dokter aja pun kadang nggak mau tiap hari, saudaraku. Sabtu Minggu tutup. Jadi kalau ada mau praktik dokter, Sabtu Minggu itu tutup dia. Nggak mau terus-terusan ngurusi pasien yang terus-terusan, aduh sakit ini dok, sakit ini, sakit kepala dok, aku ini hidupku begini dok. Dia pun perlu refreshing, ya. Sabtu Minggu dia perlu refreshing dokter, nggak tiap hari dia buka praktek ngurusi pasien yang sakit. Oke, selanjutnya, bagaimanakah Roh Kudus menolong kita? Kalau tadi karena dosa, yang kedua menolong kita akibat karena kita mengikut Tuhan. Saat kita mengikut Tuhan, ya, saat kita menjadi murid Kristus, kita juga tadi mengalami penderitaan sebagai seorang prajurit yang baik, yang penuh dengan dibentuk hidup kita, yang mengalami problema dalam kehidupan kita, yang semuanya itu tujuannya aja meningkatkan dan supaya iman kita dimurnikan. Dalam 1 Petrus, kita kembali ke pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus 3 tadi. Dikatakan ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Mengapa kita mengalami penderitaan dan bagaimana Roh Kudus itu menolong saudara adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar,
dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat yang keenam, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang ketujuh, maksudnya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang pertama, Roh Kudus akan memelihara kita dalam kekuatan Allah. Amin, saudara. Saat kita melangkah dan menderita, saat kita melayani Tuhan penuh dengan pergumulan dalam hidup kita, ada yang melarang kita, ada yang mengejek kita, ada yang mengintimidasi kita, dikatakan Roh Kudus, ayat yang ke-5, Tuhan, Roh Allah akan memelihara hidup kita. Dia akan membela kita dengan kekuatan kuasa Allah. Amin. Dia akan memelihara hidup kita, sehingga kita saat kita melayani, kita tidak tertuduh lagi. Tuhan yang memelihara hidupku, aku percaya Tuhan yang membela hidupku, sehingga saudara datang beribadah di tempat ini tidak diintimidasi lagi. Tidak takut lagi saudara beribadah, walaupun kita punya persoalan satu dengan yang lain di antara jemaat. Ya, ada persoalan di antara jemaat, kita diteguhkan, Tuhan, aku mau datang ke gereja beribadah untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan memelihara dan menguatkan iman kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan berkata, anakku, datanglah beribadah, datanglah ke gereja. Pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Dia akan menguatkan kita sehingga kita datang ke tempat ini dengan penuh dengan semangat dan antusias. Amin. Kemudian ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Bersukacitalah, bergembiralah akan hal itu. Walaupun kita mengalami banyak berduka cita, berbagai pencobaan, Roh Kudus bilang, bergembiralah akan hal itu. Karena maksudnya itu membuktikan apakah imanmu itu murni atau tidak. Penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalau kita pun mengalami pencobaan itu, Dia akan memberikan kita jalan keluar atas setiap masalah penderitaan yang kita alami oleh karena kita mengikut Tuhan. Roh Kudus menyuruh kita bergembiralah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sehingga saudara datang ke tempat ini bergembira, memuji Tuhan yang disampaikan oleh tim PW tadi. Mari kita puji Tuhan. Mari kita katakan, Allah hadir di tengah-tengah kita. Kami kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kemenangan. Saudara harus yakin Tuhan itu bekerja atas hidup saudara. Kita harus bergembira menyambut Tuhan itu. Karena apa? Karena kemenangan terjadi di tempat ini. Amin. Dalam penderitaan yang saudara alami mengikut Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan dan bukan kekalahan. Amin. Amin. Saudara akan mengalami kemenangan. Kalau saudara mengalami keterpurukan, kita harus koreksi. Jangan-jangan ini akibat dosa. Akibat dosa. Aku menderita ini karena apa ya? Kok semakin hari aku kok semakin terpuruk? Saudara, kita bisa mengecek. Kalau kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, harusnya kita semakin lama semakin naik. Semakin giat untuk melayani Tuhan. Semakin giat kita untuk menceritakan kabar baik supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Amin. Termasuk dengan keluarga kita. Karena Dia bilang Roh Kudus memelihara kita dalam segala apapun. Dan 2 Timotius 1 ayat yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8, bahwasanya Tuhan
memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kita, kasih dan ketertiban. Mari kita baca bersama-sama ayat 2 Timotius 1 ayat 7, 1, 2, 3 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Kudus itu akan membuat kita semakin kuat, membangkitkan hidup kita. Sama seperti Yesus bangkit, hidup kita yang terpuruk juga bisa dibangkitkan Tuhan. Iman kita yang lemah dibangkitkan Tuhan. Pikiran kita yang sudah mulai yang mulai down, yang mulai turun, Tuhan bangkitkan. Sebab roh itu membangkitkan kasih, ketertiban dalam hidup kita. Amin. Biarlah pekerjaan Roh Kudus itu kerja atas hidup kita, menolong kita melewati semua penderitaan yang kita alami. Silahkan tim PW. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya Roh Kudus adalah roh penolong yang akan menyertai kita melewati segala penderitaan, segala pergumulan, dan segala cobaan yang sedang kita jalani. Kalau kita mengalami penderitaan akibat dosa, ini waktunya kita untuk insaf, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau berbalik. Pulihkan hidupku Tuhan. Amen. Pulihkan keluargaku. Jikalau hari ini kau mengalami penderitaan, oleh karena kau mengikut Tuhan, layani Tuhan, ceritakan kabar baik dan keselamatan sehingga engkau dikucilkan, engkau dihina. Saatnya datang kepada Tuhan. Tuhan, peliharakan hidupku Tuhan. Amen. 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 Buat hatiku bergembira Tuhan. Hidupku bergirang di dalam Engkau Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, jika aku melayani Engkau Tuhan, aku tahu ada harapan di depan. Keselamatan, kehidupan yang kekal. Kasih-Mu Tuhan yang melimpah, yang Kau curahkan. Amen. Memulihkan keluargaku, anak-anakku, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Silakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah